dan sudah resmi menjadi bagian, menjadi milik dari Danantara. Ya pemirsa, Chief Executive Officer Danantara Rosan Roslani menyatakan bahwa Danantara resmi mengelola 844 perusahaan BUMN. Bukan angka yang sedikit pemirsa, yang tentunya akan menjadi tantangan tersendiri bagi Danantara. Untuk membahasnya lebih lanjut, sudah ada anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon dan juga peneliti Pukat UGM Zainur Rohman. Selamat malam. Yang pertama ini sudah bergabung terlebih dahulu, sudah ada Mas Zainur. Halo, selamat malam Mas Zainur. Selamat malam Mbak Anissa. Baik, terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Mas Zainal, karena kita tahu ini mengelola satu perusahaan saja sepertinya sudah sulit ya. Bagaimana kemudian kita melihat Danantara ini akan mengelola 844 BUMN begitu. Nah, sebagai holding baru, benarkah ini merupakan semangat baru Danantara ini solusi nyata atau malah ini struktur yang baru tapi dengan wajah yang lama saja, Mas Mas Zainur? Efektifkah secara struktural untuk mencegah korupsi dan juga yang ada di tubuh BUMN menurut Anda? Ya, ini Danantara ini kan satu bentuk inovasi dari pemerintahan Presiden Prabowo ya. Tetapi saya lihat memang di sini pertaruhannya sangat besar. Kalau sukses besar, kalau hancur rugi besar. Oleh karena itu memang Danantara itu wajib dikelola dengan menerapkan good corporate governance gitu ya. Apa sih problem BUMN selama ini? Yang saya lihat yang pertama adalah intervensi politik ya. BUMN itu tidak pernah lepas dari intervensi kekuasaan. Bahkan tidak jarang kasus-kasus korupsi di BUMN itu juga karena adanya intervensi dari kekuasaan yang kemudian memiliki interest terhadap BUMN. Pertanyaan saya adalah, apakah Danantara saat ini desain kelembagaannya itu sudah berusaha untuk melepaskan diri dari bentuk-bentuk intervensi kepentingan politik praktis misalnya. Nah, saya melihat memang ketika kita baca susunan pengurusnya, saya melihat di situ masih ada satu semangat yang setengah hati. Misalnya apa? Misalnya para person inti di Danantara, misalnya termasuk CEO, COO, CIO, dan seterusnya, itu masih banyak yang punya konflik kepentingan. Misalnya yang paling sederhana adalah rangkap jabatan. Danantara ini kan satu institusi yang sangat besar, sovereign wealth fund yang punya kelolaan dana 300 triliun lebih, nantinya akan sekitar 14.000 triliun, tetapi dijabat misalnya oleh Pak Roslan yang juga menjabat sebagai Menteri Investasi. Artinya di situ saja sudah tidak menunjukkan satu bentuk tata kelola yang baik. Belum kita bicara soal bagaimana Danantara itu desain bersama-sama dengan Kementerian BUMN. Saya melihat pemerintah membentuk undang-undang termasuk dengan DPR itu belum punya kejelasan sikap akan diapakan Kementerian BUMN itu di dalam undang-undang 1 2025 itu masih ada peran dari Kementerian BUMN yang di situ perannya juga tidak terlalu jelas. Ini juga menunjukkan masih memiliki belum adanya ketegasan sikap. Kalau memang semuanya akan dikelola oleh Danantara sebagai pengelola BUMN, pertanyaan selanjutnya adalah peran apa yang kemudian signifikan diberikan kepada Kementerian BUMN? Apakah memang sebagai regulator? Kalau hanya sebagai regulator, ternyata di dalam Danantara, Menteri BUMN juga diberikan peran. Nah, ini juga menurut saya ada ketidaktegasan sikap negara terhadap BUMN kita. Nah, sehingga saya lihat ini ke depan masih akan ada banyak tantangan begitu ya, terkait dengan pengelolaan BUMN di bawah Danantara ini. Apakah akan ada perubahan drastis dari era sebelumnya? Saya belum melihat akan ada perubahan drastis, baik itu dalam arti positif maupun arti negatif. Tetapi kalau dilihat dari adanya, misalnya saya katakan tadi, bentuk-bentuk konflik kepentingan, saya belum melihat adanya semangat yang benar-benar baru. Saran saya misalnya gini ya, para person utama di Danantara, khususnya ya Pak Roslan, itu harusnya ya jangan rangkap jabatan. Fokuslah kembangkan Danantara agar Danantara ini benar-benar bisa menjadi sovereign wealth fund yang bisa punya tata kelola yang baik, bisa menghasilkan tujuan sesuai dengan yang dicita-citakan, bisa mendukung pertumbuhan ekonomi, bisa memperbaiki dunia BUMN yang selama ini mungkin masih dianggap belum efisien, masih banyak korupsi dan seterusnya. Nah, kalau
person intinya saja masih konflik kepentingan, sepertinya bicara soal anti korupsi masih terlalu jauh, Mbak. Padahal itu yang menjadi inti dari hadirnya Danantara juga begitu ya, selain daripada investasi juga dan mengelola anggaran di Indonesia. Dan saya ingin ke Bang Herman. Bang Herman, menyambut jawaban dari Bang Zainur begitu ya, ini sepertinya lebih ditekankan karena masih banyak intervensi kepentingan politik praktis begitu ya, negara disebutkan juga masih tidak tegas begitu. Nah, bagaimana kemudian DPR mengawasinya kinerja Danantara yang mengelola banyak sekali, Bang Herman, ini ada 844 perusahaan. Karena kita lihat mengelola satu sepertinya juga sudah sulit begitu ya, tapi ini harus mengelola banyak sekali. Lantas pengawasannya akan seperti apa agar tidak terjadi monopoli kekuasaan dan juga penyalahgunaan wewenang? Gimana Bang Herman? Ini ya, undang-undang ini sebetulnya setengah rigid gitu ya. Artinya mengatur pada pasal-pasal atau norma-norma tertentu yang itu dianggap sangat penting di dalam mewujudkan sebuah kelembagaan keuangan yang kuat, itu sebetulnya sangat rigid, sangat lengkap. Oleh karenanya ya kita baca dulu lah undang-undangnya. Misalkan tadi bagaimana hubungan antara Kementerian BUMN dengan Danantara. Ini memang ada board yang berbeda, tapi kan sudah jelas bahwa 99% saham seri B itu diimbreng ke Danantara. Tetapi 1% saham Dwi Warna yang ini memiliki otoritas untuk mengelola manajemen pengawasan dan kemudian penugasan dari pemerintah, ini bisa dijalankan oleh Kementerian BUMN. Nah, kalau melihat hubungan seperti itu, di mana titik tengahnya? Oleh karenanya dari Danantara dibentuk dua holding operasional dan holding investasi. Supaya ada hubungannya di mana? Hubungannya adalah holding operasional itu mengelola terhadap operasionalnya BUMN. Yang regulasinya tentu sepenuhnya adalah dari Kementerian BUMN. Termasuk sistem pengawasan satuan internalnya juga itu melekat di Kementerian BUMN. Nah, pada sisi lain, COO adalah memiliki target yang ex officio juga adalah Wakil Menteri BUMN, juga memiliki target untuk bisa memenuhi terhadap pendapatan yang ditarget oleh Danantara. Gitu. Danantara tentu pada akhirnya akan mendapatkan dividen dari masing-masing BUMN tadi. Nah, dividen itulah yang kemudian nanti dikelola oleh holding investasi. Nah, jadi kalau melihat alur yang telah dibuatkan, justru pertama kita harapkan bahwa optimalisasi pada setiap BUMN yang dikelola ini akan lebih baik. Kemudian dengan disatukannya di dalam holding operasional itu akan memberikan kekuatan terhadap penguatan terhadap kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi oleh masing-masing BUMN. Misalkan satu BUMN sedang menjalankan kinerja organisasinya atau kinerja BUMN-nya sedang menjalankan program utamanya, namun kemudian kekurangan investasi. Nah, ini bisa langsung menggunakan terhadap hasil perolehan dividen yang dikelola di Danantara melalui holding investasi. Nah, juga untuk mengintegrasikan dari seluruh BUMN yang saat ini seolah-olah BUMN ini kan tercerai-berai gitu ya. Masing-masing BUMN ini terpisah dari sebuah ikatan induknya sebagai badan usaha milik negara. Nah, COO nanti saya kira strateginya sudah jelas pernah disampaikan kepada kami bahwa jika kemudian ada beban-beban yang menjadi tanggung jawab dari satu BUMN, nanti dengan pengelolaan di bawah Danantara ini bisa menjadi tanggung jawab terhadap BUMN lain yang lebih mampu untuk bisa memenuhi kewajibannya. Jadi dari fungsi tugas yang telah dicantumkan dalam norma undang-undang, semestinya sudah jelas bahwa fungsi-fungsi itu bisa berjalan baik. Bahkan ketika Danantara disangsikan terhadap fairness-nya usaha, terhadap sistem pengawasannya, maka kan berlapis juga di situ. Bahkan semua unsur aparat penegakan hukum kemudian juga dimasukkan dalam board badan pengawas. Bahkan juga Dewan Penasehatnya para mantan presiden. Ada Pak SBY di situ yang
menurut saya kredibilitas dan integritasnya juga bisa memberikan penguatan terhadap Danantara. Jadi kalau melihat dari sistem itu, kita tidak boleh a priori lah gitu ya. Karena juga orang-orang yang sekarang berada di Danantara itu juga profesional. Kita mengenal bagaimana Doni Oskario juga profesional, Pak Rosan juga awalnya profesional. Jadi kita jangan a priori dulu, tetapi kritis boleh, memberikan sumbang saran boleh, dan kita kawal bersama sebagai rakyat. Kita kawal bersama agar Danantara memang sesuai dengan tujuan pembentukannya. Oke, baik, dari sisi regulator ini sepertinya sudah optimis begitu ya bahwa fungsinya akan berjalan dengan baik. Saya ingin ke Bang Zainur. Bang Zainur, tadi disebutkan sepertinya dari segi aturan ini sudah kompleks dan juga sangat ketat begitu ya. Apakah menurut Anda masih kurang atau masih ada celah? Ya, segala sesuatu itu punya dua sisi ya. Kalau ini dikonsentrasikan di Danantara, tentu banyak kelebihan, termasuk misalnya ini akan bisa saling mendukung. Ketika itu dikonsentrasikan juga bisa kemudian kekuatannya menjadi semakin besar. Tetapi di sisi lain itu juga artinya risikonya juga menjadi terkonsentrasi, too big to fail gitu ya. Jadi ketika misalnya suatu saat naudzubillah terjadi misalnya moral hazard di Danantara, itu kemungkinan kerusakannya juga jauh lebih besar dibandingkan dengan kondisi sebelumnya gitu ya. Jadi saya harus melihat bahwa ketika ini dikonsentrasikan menjadi satu, dikonsolidasikan, betul ini adalah mengonsolidasikan kekuatan, tetapi di sisi lain ini juga mengonsolidasikan risiko. Nah, oleh karena itulah risikonya harus di-manage sejak awal gitu ya. Misalnya tadi menyebut Pak Roslan, ya semua orang tahu ya Pak Roslan punya rekam jejak sebagai pengusaha yang sangat sukses, juga memimpin organisasi-organisasi. Tetapi kan misalnya kami sampaikan tadi, dari sisi waktu saja itu tidak mau fokus misalnya di Danantara gitu ya, itu menunjukkan adanya setengah hati juga gitu ya. Kalau memang misalnya mencegah terjadinya konflik kepentingan, juga sepenuh hati mengurus Danantara, ya pilih salah satu, mau menjadi menteri atau menjadi ketua Danantara gitu ya. Jadi ini saja masih menjadi pertanyaan bagi publik. Yang kedua adalah tadi dikatakan bahwa memang betul ini di satu sisi merupakan pengumpulan kekuatan yang punya potensi besar untuk punya kontribusi terhadap ekonomi. Tapi kami juga tadi sudah ingatkan ini juga bisa menjadi pengumpulan risiko. Nah, yang menjadi pertanyaan, katup-katup pengaman seperti apa yang disediakan oleh negara untuk mencegah yang tadi saya sebut itu, too big to fail itu terjadi begitu ya. Jangan sampai misalnya di satu saat ini kemudian ada fraud misalnya, ada moral hazard misalnya, kemudian itu bisa berdampak sistemik, apalagi ini juga mengonsolidasikan bank-bank himbara begitu ya. Nah, tadi disampaikan semua APH sudah masuk, pengawasannya juga berlapis, mulai dari audit internal sampai juga di eksternal dan seterusnya begitu ya. Tetapi yang kita selalu lihat dari model-model pengawasan yang ex officio biasanya lebih banyak sebagai tokenism. Dulu kita misalnya mengenal ketika di infrastruktur ada TP4D, ada TP4P begitu ya, di mana jaksa itu di kejaksaan juga sebagai legal konsultan, JPN-nya melekat di proyek-proyek pemerintah. Tetapi saya berada di Jogja saat ini, di Yogyakarta justru pagar makan tanaman. Nah, seharusnya saya lihat harusnya dibedakan mana yang diperuntukkan sebagai pengawas internal dan mana yang diperuntukkan sebagai pengawas eksternal. Saya termasuk pihak yang tidak setuju misalnya KPK dimasukkan dalam struktur Danantara meskipun itu ex officio ketuanya begitu ya, bukan karena Pak Agus sebagai person, tetapi itu menyalahi berbagai undang-undang yang lain. Misalnya apa? Menyalahi undang-undang KPK. KPK itu independen, KPK itu pimpinannya dilarang merangkap jabatan apapun dan seterusnya. Itu juga tidak dimitigasi dengan baik begitu. Jadi saya melihat ini ke depan harus ada pembuktian soal Danantara ini akan bebas dari konflik kepentingan, bebas dari intervensi politik praktis, bebas dari interest bisnis para pengurusnya gitu ya, karena pengurusnya juga semuanya pebisnis semua gitu ya, yang utama gitu, itu juga harus bebas dari itu semua, juga punya mekanisme pengawasan yang teruji, juga transparansi akuntabilitasnya juga harus jelas. Kalau kita lihat sekarang misalnya transparansi, ya silakan bisa dicek sendiri ya, situs Danantara itu seperti apa wujudnya. Itu baru mengetes satu instrumen publikasi saja, dari situsnya saja sangat tidak transparan, tidak informatif,
masyarakat ingin mengetahui lebih dalam dan nanti ini apa sih, kemudian bagaimana detailnya, itu juga tidak bisa mendapatkan informasi yang jelas. Bahkan peraturan-peraturan yang mengatur soal Danantara itu masyarakat saja susah untuk mengetahuinya. Misalnya kepres soal susunan pengurus, masyarakat, jangankan masyarakat, para ahli, para akademisi, para peneliti itu saja susah untuk mendapatkannya. Jadi menurut saya ke depan masih banyak sekali yang harus siapkan sebagai bentuk good corporate governance, dan kini harus benar-benar terbuka terhadap kritik. Kenapa? Karena too big to fail. Berbeda dengan ketika kemarin di dua Kementerian BUMN sebelum Danantara ini, kalau misalnya ada satu yang sakit, ya sudah, satu saja itu. Tapi kalau ini ada potensi kemudian merembet kepada yang lain, bahkan karena juga mengonsolidasikan bank-bank BUMN, risikonya menjadi semakin lebih besar. Oke, baik Bang Herman. Bisa ditanggapi Bang Herman, ini peraturan sepertinya tadi juga masih sulit untuk diakses oleh masyarakat. Ini sangat penting sekali dari peraturan Danantara, dan juga masih banyak yang memangku kepentingan jabatan dari Danantara ini masih belum sepenuh hati begitu ya mengurus Danantara. Nah, dari sisi regulasi apakah ini tidak ada pengetatan juga Bang Herman? Saya kan masih belum bisa memahami apa yang tadi dimaksudkan dengan resiko. Itu kan secara umum kalau bisa kita mengatakan ada risiko, ya pada setiap apapun yang kita lakukan pasti ada risiko. Tapi sekarang yang dimaksud dengan risiko too big fail dan macam-macam, nanti kalau satu sakit semua, itu contohnya seperti apa gitu loh. Nah, kalau dicontohkan saya kan bisa menjawab apa yang dimaksud oleh saudara. Memang bagus mengkritisi, memberikan pagar-pagar, memberikan rambu-rambu bahwa harus transparan, harus akuntabel, dan kemudian bisa diakses oleh publik. Ya tentu nanti begitu. Ini kan baru tahap penyusunan struktur, penguatan struktur. Setelah itu kami tahap imbreng. Ya, ini sudah dilakukan juga. DPR telah memberikan persetujuan atas imbreng 99% kepada Danantara. Nah, setelah itu kan baru nanti tahap pengaturan bagaimana yang akan diatur di COO, bagaimana yang nanti akan diatur di holding investasi. Kan sebetulnya ini kan sedang dalam tahap pengaturan, orang-orangnya kan baru ada, kemudian baru ditempatkan, baru nanti akan membuat aturan-aturan internal yang memungkinkan, karena bisnis lembaga keuangan apalagi dicita-citakan ini akan menjadi lembaga keuangan terbesar bukan hanya di Indonesia tapi di dunia gitu, bisa bersaing dengan lembaga lainnya. Kan yang dibutuhkan itu adalah kepercayaan, trust dari berbagai pihak. Nah, oleh karenanya dengan menempatkan banyak pihak yang profesional dalam kepengurusannya, tentu ini adalah dalam rangka membangun trust. Nah, bagaimana dengan peraturan? Ya nanti akan diatur. Ini kan baru tahap melengkapi terhadap struktur yang ada. Nanti websitenya akan dibuat lebih transparan dan lain sebagainya. Tentu ini sudah akan dikerjakan oleh struktur yang sekarang ada. Aturan-aturannya juga rigid banget kok, gitu ya. Bahwa kan jelas bahwa hubungan, kenapa harus ada APH? Karena disangsikan. APH bisa menyentuh terhadap siapapun yang melakukan fraud atas berjalannya Danantara ini, bisa dijerat oleh hukum. Gitu. Baik, kita nantikan hal itu. Terakhir, Mas Zainur bisa ditanggapi, mungkin dilengkapi juga resiko yang tadi yang disampaikan begitu. Kalau Danantara ingin dipercaya oleh publik begitu, trust seperti yang disampaikan oleh Bang Herman begitu ya. Langkah transparansi seperti apa yang paling mendesak yang harus dilakukan oleh Danantara dalam 3 bulan ke depan? Menurut Anda seperti apa? Ya, pada poin itu saya sangat setuju gitu ya, bahwa trust dari publik itu sangat penting, termasuk dari publik dunia usaha begitu ya. Nah, untuk itu harus ada transparansi ya. Transparansi itu segala aspek, termasuk transparan di dalam melepaskan potensi-potensi konflik kepentingan para pengurusnya. Tadi kami sampaikan bahwa para pengurusnya juga semuanya saat ini adalah masih pengusaha aktif, juga para pejabat aktif. Nah, itu dulu harus dilepaskan konflik kepentingannya. Bagi para pejabat yang masih punya rangkap jabatan, mundur. Bagi para pengusaha juga ada namanya deklarasi jenis-jenis usaha yang dimiliki, saham-saham yang dimiliki, dan seterusnya, agar publik bisa mengetahui bahwa yang bersangkutan para pengurus ini memang 100% mendarma baktikan dirinya untuk kebaikan dan kepentingan bangsa Indonesia, tidak punya konflik kepentingan apapun.
Oke, baik. Kalau begitu, terima kasih banyak atas pandangannya dan juga informasinya Bang Herman dan juga Bang Zainur. Pemerintah tegas, publik juga harus waspada dan Danantara karena punya mandat yang sangat besar begitu ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Selamat malam dan salam sehat Terima selalu. kasih semuanya. Ya, pemirsa, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri Investor Daily Roundtable di Universe yang membahas secara tuntas kebijakan tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Apa saja yang dibahas kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Berita Satu Utama.